Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuniki Romin Baroro, NIM 203190253, kelas BGMIH semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah psikologi pendidikan dengan tema belajar. Kata belajar bukanlah sesuatu hal yang baru. Sudah banyak dikenal oleh banyak orang dengan pemahaman atau pengertian yang berbeda-beda. Para ahli mengartikan kata belajar dengan artian yang berbeda. Yang pertama, menurut Gagner, belajar merupakan suatu proses di mana perilaku organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Kemudian yang kedua, menurut Burton dan Ahmad, belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu itu sendiri dengan individu yang lain ataupun antara individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Hicard, beliau menegaskan bahwasanya belajar merupakan proses mencari ilmu pada diri seseorang melalui latihan, pembiasaan, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu menurut Winkel, belajar ialah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan suatu perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dengan keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep pemahaman atau pengetahuan baru sehingga terbentuk suatu perubahan dalam diri individu, baik dengan lingkungannya maupun dengan individu yang lain. Kemudian kita masuk dalam proses belajar. Menurut Wardani, proses belajar adalah proses individu mengubah tingkah lakunya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya di sini individu akan melakukan suatu kegiatan belajar apabila ia menghadapi suatu kebutuhan. Nah, proses belajar dimulai dari niat individu yang merasa bahwa adanya suatu kebutuhan dan tujuan yang harus dicapai. Kemudian setiap individu dalam mencapai tujuan tadi, apabila individu merasa siap, maka individu itu akan menyesuaikan situasi yang dianggap bisa membantu dalam mencapai tujuannya. Kemudian aktivitas dan respon individu itu sangat berpengaruh. Jika respon yang diberikan individu dapat mencapai tujuannya, maka dianggap berhasil. Namun apabila tidak mencapai tujuannya, maka dianggap gagal. Nah, terdapat beberapa teori tentang belajar, yakni behaviorisme, kognitivisme, psikologi sosial, Gagner, dan Fitrah. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang pada mulanya seorang anak tidak dibekali dengan potensi fitrah, kemudian dengan terjadinya proses belajar, maka seorang anak berubah tingkah lakunya dan pemahamannya semakin bertambah. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua. Yang pertama internal dan eksternal. Faktor yang pertama internal. Internal itu berasal dari diri sendiri. Misalnya kecerdasan, motivasi, kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Berasal dari lingkungan. Misalnya tetangga, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.